Belajarlah setia itu yang akan menjadi pembahasan dalam Verona Voice kali ini. Buat setiap saudara yang mengikuti Verona Voice, hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk sama-sama belajar setia. Tahukah saudara bahwa setia itu tidaklah mudah, tetapi bisa untuk kita lakukan. Sama-sama katakan dengan saya, setia itu nggak mudah, tetapi bisa untuk kita lakukan. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan bimbingan, tuntunan, dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa salah satu ciri hidup orang Kristen adalah kesetiaan? Selain hidup kudus, hidup benar, hidup suci, suka memberi, hidup dalam kebenaran, salah satu ciri hidup orang percaya adalah hidup dalam kesetiaan. Setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam membangun rumah tangga dan keluarga. Dalam pernikahan itu kan ada janji pernikahan. Kita harus setia. Setia menjaga rumah tangga kita dari hal-hal yang buruk, dari perselingkuhan, dari hal-hal buruk lainnya. Saudara dan saya harus belajar setia. Belajar setia mengikut Yesus, belajar setia membangun keluarga dan rumah tangga, menjalankan pernikahan kudus kita, dan kita juga harus bisa belajar setia dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, usaha, dan karir kita. Saudara harus setia di sana. Saudara nggak boleh punya hati yang mendua. Nggak boleh saudara, karena kita orang percaya, anak Tuhan, garam dunia, terang dunia, kitab yang dibuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Cirinya adalah saudara dan saya harus setia. Setiap saudara yang mengikuti program Verona Voice ini, saudara harus setia. Saudara juga harus setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di gereja dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan lewat gembala. Setialah. Tekunlah, rajinlah. Karena Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa yang setia dengan perkara-perkara kecil, maka dia akan mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kalau saudara hanya menginginkan keinginan daging saudara, tanpa diikut sertakan kesetiaan saudara, maka saudara bisa dikategorikan menjadi orang yang oportunis, orang yang ambisius dengan kekuasaan, dengan keuangan, dengan jabatan, popularitas, dan hal-hal lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui tentang kesetiaan. Yang pertama, dalam kesetiaan itu, yang dapat menilai kesetiaan kita adalah Tuhan itu sendiri. Penilaian dari Tuhan itu absolut, tidak sumir, tidak 50-50. Tapi kalau manusia yang menilai kesetiaan kita, kemungkinan bisa tricky. Jadi, kalau Tuhan yang menilai kesetiaan kita, itu udah pasti benar ya. Udah pasti benar. Nah, kita hanya bisa menilai dari depannya saja, tapi kita tidak bisa memberikan nilai yang mutlak. Orang ini setia, pegawai saya setia. Nggak bisa saudara. Buah kesetiaan itu yang menilai Tuhan. Kita bilang, oh pegawai saya setia ikut saya 25 tahun. Tapi hatinya bengkok. Hatinya nggak gerutu. Saya punya banyak teman-teman pelayan Tuhan yang melayani bersama dengan saya. Dia setia, tapi hatinya penuh dengan sungut-sungut. Hatinya penuh dengan ngomel-ngomel, ngoceh, menggerutu. Nah ini kan setia yang macam apa gitu loh Bapak Ibu. Jadi kesetiaan yang pertama itu yang dapat menilainya adalah Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari, pahami, dan ketahui tentang kesetiaan. Kesetiaan pada akhirnya akan diuji oleh waktu. Ada banyak orang yang ngomong, saya udah setia Pak sama suami saya. Ujungnya bercerai. Saya udah setia Pak melayani di gereja Tuhan. Keluar saudara. Dengan alasan, saya punya dapat visi dari Tuhan. Nggak bisa saudara. Harus dinilai Tuhan dan harus diuji dengan waktu. Setia itu bukan hanya di ucapan, di perkataan, tetapi lebih kepada buah kehidupan. Ya saudara, buah kehidupan itulah yang menentukan kesetiaan kita. Pada akhirnya, faithfulness akan ditentukan oleh waktu. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan membutuhkan kerelaan dan kerendahan hati. Saudara harus rela dalam menjalankan kesetiaan, dalam mengikut Tuhan, dalam keadaan apapun. Saudara lagi diberkati,
kurang diberkati, menghadapi kondisi sulit, menghadapi kondisi-kondisi yang kurang mengenakan, itu saudara harus rela hati. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kondisi, wah kalau enak ikut Tuhan, kalau kaya, diberkati, sukses, terkenal, saya mau. Tapi kalau saya ngepel gereja, berkorban, nabur, enggak, saya enggak mau. Itu bukan setia saudara, itu mau-mau kita. Jadi kesetiaan membutuhkan kerelaan hati dan juga kerendahan hati. Dalam membangun keluarga nih, suami istri harus rela. Suami harus rela merawat istri, istri harus rela melayani suami. Bukan hanya pada saat suaminya gagah, ganteng, banyak uang, keren, rela melayani suami. Tapi waktu suaminya payah, sakit, gak berdaya, istrinya malah ngegrutu, cari laki-laki lain, nuntut bercerai. Ini bukan setia. Ini bukan setia. Tapi ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Belajarlah setia orang tua dalam mengurus dan mendidik anak-anak yang sudah Tuhan percayakan. Setia saudara. Apapun yang terjadi, anak kita naik kelas, gak naik kelas, setia didik dia agar percaya kepada Yesus. Dalam melayani Tuhan kita harus setia, harus punya hati yang rela, harus punya hati yang mau berkorban, bukan hati yang ikut-ikutan, bukan hati yang oportunis, bukan hati yang ambisius, bukan hati yang ada maunya, ada udang di balik batu. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dalam melayani Tuhan kita harus rela hati, harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan yang selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang kesetiaan, yang keempat, kesetiaan dibangun bukan karena keadaan, melainkan dari sebuah keputusan. Tadi saya sudah singgung, kesetiaan itu bukan hanya karena ucapan, tapi kesetiaan adalah buah kehidupan. Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Firman katakan dia setia sampai dia mati di atas kayu salib. Murid-murid Yesus sebelum dipenuhi Roh Kudus, mereka semuanya gak setia. Mereka meninggalkan Yesus, mereka mengkhianati Yesus, mereka menjual Yesus. Mereka kembali menjadi nelayan untuk tidak melayani Injil Kristus. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hati murid-murid sampai matinya dituntun oleh Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang setia. Bahkan mereka ada yang mati martir, mati digoreng, disalib terbalik, diputuskan tubuhnya dan lain sebagainya. Saudara, belajarlah setia. Belajarlah setia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang dipenuhi oleh orang-orang yang serong, orang-orang yang oportunis, orang-orang yang ambisius. Saya banyak Bapak Ibu Saudara mendapatkan tawaran bahwa ditawarkan untuk menjadi pemimpin di gereja A, B, C dengan orang-orang kaya. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya mau setia menggembalakan jemaat Jesus Christ Church. Meskipun isinya 100, 200, 300, saya tetap bersyukur punya domba-domba ini. Tuhan memerintahkan saya, Verona, aku titip domba kecil ini, jangan sampai mati, kamu rawat, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini domba itu masih saya layani, masih saya gembalakan bersama dengan istri dan tim penggembalaan. Saya tidak meninggalkan mereka Bapak Ibu Saudara. Justru sebaiknya saya menyerahkan hati saya yang rela, yang taat, untuk mau maju bersama-sama dengan domba-domba ini. Maju bersama-sama dengan gereja yang kita kasih Jesus Christ Church ini. Saudara yang mendengarkan program Verona Voice ini, kalau saudara gak setia sama suami, saudara gak setia sama istri, saudara punya wanita idaman lain, atau saudara punya pria idaman lain, yang suami atau istri saudara gak tahu, selama ini saudara chatting diam-diam, saudara hubungan diam-diam, saudara ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kembalilah, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu. Hormatilah janji pernikahan kudusmu. Saudara juga bagi para pelayan Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, tapi hatinya penuh dengan ambisi, hatinya penuh dengan kebusukan, hatinya penuh dengan hal-hal buruk. Buang jauh-jauh dari hatimu. Belajarlah untuk setia. Saudara yang mengikuti dan mendengarkan Verona Voice ini, kalau saudara bekerja suka mencuri uang kantor, saudara
lain di bibir, lain di tindakan. Mulai hari ini buang jauh-jauh sikap itu semua. Belajar setia. Tahukah saudara bahwa orang yang setia itu ada berkatnya? Sama-sama katakan dengan saya, ada berkat bagi orang yang setia. Yang pertama, berkat bagi orang yang setia, hidupnya akan menuai dari buah kesetiaannya. Dia pasti akan menuai, saudara. Di sini dia menabur, di sini dia setia, di sini dia setia, di sini dia setia, di sini dia setia. Di sini saat dia menuai, dia akan menuai kesetiaannya. Dia akan dihargai oleh Bapa, dia akan dihargai oleh Yesus, dia akan dihargai oleh manusia. Yang kedua, berkat orang yang setia, hidupnya akan dipenuhi integritas ilahi. Hatinya, karakternya akan penuh dengan integritas. Gak akan terganggu dengan uang, dengan iming-iming. Orang-orang itu yang gak setia, hidupnya akan terganggu dengan iming-iming uang, iming-iming janji, iming-iming kepastian. Gak punya integritas. Hidupnya gampang dibeli dengan uang. Hidupnya gampang dibeli dengan kedudukan. Hidupnya gampang dibeli dengan janji-janji manis, mulut busuk orang lain. Lihat orang-orang yang gak setia adalah orang-orang yang hatinya busuk, saudara. Hatinya penuh dengan delak-delik, belak-belok, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Sehingga hidupnya tidak memiliki integritas. Orang yang setia itu akan dipenuhi oleh integritas ilahi. Dan yang ketiga, berkat bagi orang setia. Orang yang setia itu akan dikasihi Tuhan dan manusia. Tuhan pasti suka sama orang ini. Dan manusia juga pasti suka sama orang ini. Kalau saudara setia nih, Bapak Ibu nih, saudara akan disukai banyak orang. Benar, saudara. Firman tuh gak mungkin salah. Kalau suami istri sama-sama setia, gak aneh-aneh, rumah tangga saudara jadi panutan. Hidup saudara bakal jadi panutan. Tapi kalau saudara gak setia, tukang selingkuh, tukang ambisius dan sebagainya, wah, orang udah malas ngeliat saudara. Benar deh. Benar. Hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena nama, hanya karena popularitas, hanya karena benci, dendam, saudara ninggalin pelayanan, saudara ninggalin rumah tangga, saudara ninggalin hal-hal yang tadinya ada janji berkat Tuhan di sana. Tapi karena saudara memiliki jiwa oportunis, saudara menjadi orang yang gak memiliki integritas dan tidak setia. Dan berkat yang terakhir bagi orang yang setia adalah hidupnya dapat menjadi contoh dan teladan yang benar bagi banyak orang. Hidup saudara akan dicontoh banyak orang loh. Saudara setia, saudara punya integritas, moralitas saudara bagus, karakter saudara keren. Saudara akan banyak pengikut. Saudara akan menjadi saksi Kristus yang hidup. Saudara akan jadi terang yang sejati dimanapun saudara berada. Saudara akan menerangi. Meskipun saudara minoritas di tengah-tengah majoritas, saudara akan tetap menjadi berkat. Karena saudara punya value of faithfulness. Saudara punya nilai kesetiaan. Ada banyak orang terlalu naif. Saya setia sama Tuhan, saya setia sama Tuhan. Tapi sama yang nampak gak setia, itu omong kosong. Itu bohong. Kalau saudara bisa setia sama Tuhan, sama yang nampak saudara juga harus setia. Saudara jangan terbang di langit, injak bumi dong. Kalau ngomong injak bumi. Kalau hidup itu injak bumi, jangan terbang kayak malaikat. Kalau kita berani ngomong saya setia sama Tuhan, saudara juga harus berani buktikan. Sama suami setia, sama istri setia, sama pelayanan setia, sama pekerjaan, tugas tanggung jawab harus setia. Jangan ditinggalin, kecuali Tuhan suruh. Dan itu juga harus saudara uji. Uji saudara. Jangan naif, nanti nyesel. Kehilangan integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi saudara, saya ulangi sekali lagi. Yesus sendiri yang berkata-kata dengan jelas lewat firman-Nya. Barang siapa yang setia dengan perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara besar ajaib. Saudara mau jadi sukses, saudara mau ternama, saudara mau terkenal, belajar setia. Daud itu setia mengembalakan 3 ekor kambing domba. Ada singa, mulutnya dirobek waktu ingin makan domba ayahnya Daud. Ada beruang yang mau makan domba, dipukul, dihajar, dihancurkan. Setia saudara. 3 ekor kambing domba. Tuhan gak lihat 3 ekor kambing dombanya. Tuhan lihat hati Daud yang setia. Karena orang setia bukan hanya punya integritas. Orang yang setia pasti akan memanifestasikan rasa tanggung jawab yang tinggi di hadapan Tuhan, di hadapan dirinya, dan di hadapan sesama. Kiranya melalui Verona Voice ini, saudara mendapatkan kesetiaan Kristus Yesus Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama, kepada tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami yang menyaksikan program Verona Voice ini diberikan roh kesetiaan oleh Tuhan. Jangan jadikan kami orang-orang oportunis, orang-orang pengkhianat, orang-orang yang bengkok hatinya, condong, delak-delik, dusta, tapi sebaliknya. Bahwa kami menjadi orang yang setia. Dalam kondisi situasi apapun kami tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Setia dengan pernikahan, setia dengan pekerjaan, tanggung jawab, pelayanan, dan lain sebagainya. Aku berdoa dalam nama Yesus, hati kami dipenuhi dengan kesetiaan yang baru. Roh yang baru, yang lama Tuhan cabut dalam nama Yesus. Turunlah anugerah kesetiaan-Mu atas hati, pikiran kami, dan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.